Adaro andalan Indonesia bangun fondasi $500 miliar. Analisis dengan dasar laporan keuangan perusahaan. Oke, selamat datang kembali. Di depan kita sekarang ini ada beberapa dokumen resmi dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Atau yang mungkin Anda lebih kenal dengan kode saham AADI. Iya, kita punya laporan keuangan interim buat beberapa periode di tahun 2025. Dan ada juga laporan registrasi pemegang efek per Januari 2026. Betul. Misi kita kali ini cukup jelas lah. Kita akan saring tumpukan data ini. Mau cari tahu, apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di dalam AADI? Apa yang lagi mereka bangun? Terus, gimana cara mereka kelola risiko dan siapa orang-orang penting di baliknya? Anda menangkap poin utamanya. Ini bukan cuma soal lihat angka laba rugi kan? Ini lebih kayak membongkar mesin perusahaan buat lihat cara kerjanya. Langsung dari buku manualnya, yaitu ini, laporan keuangan. Tepat sekali. Bagi Anda yang mungkin mengikuti AADI, ini kesempatan bagus buat lihat di balik layar pergerakan harga saham harian. Oke, mau mulai dari mana kita? Pertanyaan pertama yang langsung muncul di benak saya pas buka dokumen ini adalah, arahnya mau kemana sih perusahaan ini? Dan kayaknya jawaban pertamanya ada di bagian aset dalam pembangunan. Ini dari laporan keuangan per 31 Maret 2025. Angkanya langsung kelihatan menonjol. Nah, itu tempat yang pas buat mulai. Kalau Anda mau intip strategi jangka panjang sebuah perusahaan, pos inilah tempatnya. Ibaratnya, kita lagi lihat cetak biru masa depan mereka. Investasi yang dilakukan hari ini buat keuntungan di masa depan. Apa yang paling kelihatan di sana? Ada 2 proyek raksasa. Pertama, ada pos bangunan pembangkit listrik. Akumulasi biaya yang udah digelontorkan itu 502.713, dan ingat ya, ini dalam ribuan dolar AS. Jadi kita ngomongin lebih dari $500 miliar. Wow, $500 miliar itu bukan angka buat main-main. Bukan, dan progresnya bervariasi, antara 3% sampai 99%. Artinya, ini proyek yang super kompleks, banyak bagiannya. Betul, variasi progres itu wajar sekali buat proyek infrastruktur sebesar ini. Ada yang mungkin baru peletakan batu pertama, ada yang udah mau gunting pita. Pertanyaan strategisnya kan, buat apa pembangkit listrik ini? Apa murni buat nekan biaya operasional mereka sendiri, jadi semacam efisiensi internal? Atau jangan-jangan ini langkah awal diversifikasi, mereka mau jadi pemain di bisnis kelistrikan? Nah, itu dia pertanyaannya. Dokumen ini sih nggak menjawab secara langsung ya. Tapi skala investasinya kayaknya menyiratkan ini bukan sekedar buat lampu kantor. Proyek kedua itu jalan dan jembatan. Biayanya sekitar $20 juta. Nah, kalau yang ini jelas buat dukung operasional inti mereka. Oke. Keduanya ditargetkan selesai antara pertengahan 2025 sampai akhir 2026. Jadi ini sesuatu yang lagi aktif banget, lagi ngebut. Kalau kita gabungkan keduanya, kita lihat sebuah gambaran yang koheren ya. Mereka sedang bangun fondasi infrastruktur yang sangat kuat, baik buat energi maupun logistik. Buat Anda sebagai investor, ini sinyal yang jelas. Adi lagi belanja modal besar-besaran, dan orientasinya bukan buat kuartal depan, tapi buat beberapa tahun ke depan. Betul. Nah, saat saya baca bagian aset ini, ada satu catatan kecil yang bikin saya berhenti, bikin saya baca 2 kali. Oh ya, apa? Disebutkan kalau per 31 Maret 2025, perusahaan masih pakai aset senilai lebih dari $1,2 juta, yang secara akuntansi nilainya itu sudah 0, alias sudah disusutkan penuh. Awalnya saya mikir, ini aneh nih. Apa yang Anda pikirkan pas pertama kali baca itu? Kesan pertama saya, jujur aja agak negatif. Pakai aset yang udah habis masa pakainya. Bagi saya itu kedengarannya kayak mereka nunda investasi baru buat permajaan. Apa ini bukan bendera merah? Jangan-jangan mereka lagi hemat berlebihan yang bisa berisiko ke operasional. Itu sudut pandang yang sangat valid, dan itulah gunanya analisis kritis. Ini contoh sempurna gimana satu data bisa punya 2 sisi mata uang. Sisi pertama, yang positif, ini nunjukin manajemen aset yang luar biasa efisien. Tim operasional mereka berhasil merawat aset jauh melebihi perkiraan akuntansinya. Artinya, mereka bisa peras setiap tetes nilai dari investasi masa lalunya. Oke, itu sisi positifnya, efisiensi. Lalu sisi mata uang yang satunya?
Sisi lainnya persis seperti kekhawatiran Anda tadi. Ini bisa jadi penanda tersembunyi bahwa ada katakanlah utang belanja modal di masa depan. Aset-aset tua ini meskipun masih fungsi kan pada akhirnya harus diganti. Jadi efisiensi yang kita lihat hari ini bisa jadi adalah penundaan biaya besar yang akan muncul di laporan keuangan beberapa tahun lagi. Paham. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan terus pos belanja modal untuk pemeliharaan dan penggantian aset di laporan-laporan berikutnya. Apakah angkanya mulai merangkak naik? Nah, itu petunjuk penting. Oke, jelas. Jadi AADI lagi bangun fondasi fisik yang masif. Tapi fondasi yang kuat bukan cuma soal beton dan baja kan? Fondasi finansial yang kokoh juga sama pentingnya. Sekarang, coba kita lihat gimana mereka melindungi bangunan besar ini dari risiko-risiko yang nggak kelihatan. Peralihan yang bagus ya. Karena aset sebesar itu kalau nggak diimbangi manajemen risiko yang solid, bisa jadi rapuh. Kayak bangun istana pasir terlalu dekat sama bibir pantai. Haha, betul. Di laporan mereka, saya nemu cara mereka menilai penurunan nilai aset keuangan. Mereka bilang pakai basis forward looking. Kalau saya coba sederhanakan ya, ini artinya mereka nggak nunggu sampai ada yang gagal bayar piutang baru dicatat rugi. Mereka udah bikin cadangan kerugian berdasarkan prediksi ke depan. Gitu kan? Tepat, Anda menangkap esensinya. Istilah forward looking ini kunci dalam manajemen risiko modern. Ini pergeseran dari sikap reaktif jadi proaktif. Analogi gampangnya gini deh, mereka nggak nunggu badai datang buat benerin atap yang bocor. Mereka udah siapin payung dan perbaikan sejak lihat ramalan cuaca ada awan mendung. Analogi yang pas. Jadi ini semacam sistem peringatan ini internal mereka ya? Bisa dibilang begitu. Di dalam laporan itu ada frasa yang perlu Anda garis bawahi, yaitu menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan. Artinya, ada proses evaluasi yang terus-menerus. Ini nunjukin kedewasaan dalam manajemen risiko. Menarik. Masih di sisi kewajiban nih. Ada satu hal lagi yang saya catat. Tentang program pensiun. Tertulis di sana, ACD punya program pensiun imbalan pasti. Di zaman sekarang, bukankah ini model pensiun yang cukup berisiko ya buat perusahaan? Banyak perusahaan modern kan beralih ke model lain. Anda menyentuh titik yang sangat krusial dan sering banget terlewatkan. Imbalan pasti atau defined benefit itu sebuah janji sakral dari perusahaan ke karyawannya. Perusahaan janji akan kasih sejumlah uang pensiun di masa depan yang rumusnya udah pasti. Apa sih yang bikin itu berisiko buat perusahaan? Risikonya ada di siapa yang nanggung ketidakpastian. Di program yang lebih modern, iuran pasti atau defined contribution, perusahaan cuma komitmen setor iuran, misalnya 10% dari gaji. Setelah itu, hasil investasinya untung besar atau rugi, risikonya ditanggung penuh oleh karyawan. Nah, kalau di imbalan pasti... Di imbalan pasti, risikonya ada di pundak perusahaan. Perusahaan harus pastiin dana pensiun yang mereka kelola itu cukup buat bayar semua janji ke para pensiunan, puluhan tahun dari sekarang. Kalau kinerja investasinya jelek atau asumsinya meleset, siapa yang harus nombok? Perusahaan. Perusahaan. Makanya, ini jadi pos liabilitas jangka panjang yang sangat besar dan harus terus Anda pantau kesehatannya di laporan keuangan. Ini janji yang nggak bisa diingkari. Oke. Kita udah lihat mesin perusahaannya, baik dari sisi aset yang dibangun maupun cara mereka kelola risiko finansial. Sekarang mari kita lihat siapa masinis yang mengendalikan mesin ini. Siapa orang-orang yang bikin semua keputusan penting itu. Untuk ini kita buka laporan registrasi pemegang efek per Januari 2026. Yap, ini langkah penting, karena pada akhirnya perusahaan dijalankan oleh manusia. Memahami insentif mereka, itu sama pentingnya dengan memahami neraca. Oke, saya akan bacakan beberapa nama dan kepemilikan saham mereka. Dari Dewan Komisaris, ada Bapak Budi Booleksono, tercatat punya 0 saham. Lalu ada Bapak Primus Dorimulu, juga komisaris, punya 8.500 saham. Oke. Sekarang kita lihat direksinya. Bapak Julius Aslan, salah satu direktur, punya sekitar 2,5 juta saham, atau setara 0,0322%. Lalu Bapak Priyadi, direktur lainnya, punya sekitar 207.000 saham, atau 0,0027%. Ada variasi yang cukup menarik di sana ya. Ada yang nggak punya sama sekali, ada yang punya sedikit, ada yang punya lumayan. Tepat. Dan ini yang memicu pertanyaan di benak saya. Kita sering dengar istilah skin in the game, di mana manajemen juga punya saham. Tapi jujur aja,
Angka kayak 0,0322% untuk Pak Julius Aslan. Apakah ini beneran bisa disebut skin in the game yang signifikan buat perusahaan sebesar AADI? Atau ini cuma kepemilikan simbolis aja? Pertanyaan yang bagus sekali. Karena ini memaksa kita untuk lihat lebih dalam dari sekedar definisi textbook. Secara persentase, 0,0322% memang kedengarannya kayak setetes air di lautan. Tapi, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Pertama, nilai absolutnya. Meskipun persentasenya kecil, nilai rupiah dari kepemilikan itu bisa jadi sangat signifikan bagi individu yang bersangkutan. Itu bisa jadi bagian besar dari kekayaan pribadi mereka. Jadi, meskipun kecil bagi perusahaan, tapi besar bagi kantong pribadi direkturnya. Begitu ya? Tepat. Kedua, dan ini yang lebih penting, ini soal sinyal. Kepemilikan saham oleh direksi, berapapun jumlahnya, itu ngirim sinyal kuat bahwa kepentingan mereka selaras dengan kepentingan Anda sebagai pemegang saham. Saat mereka rapat buat mutusin strategi perusahaan, ada suara kecil di kepala mereka yang bilang, keputusan ini akan mempengaruhi nilai investasi saya juga. Ini bukan cuma soal bonus atau gaji. Bagaimana dengan komisaris yang nggak punya saham sama sekali? Apa itu pertanda buruk? Nggak selalu. Untuk Dewan Komisaris, terutama komisaris independen, kadang ketiadaan saham justru dianggap positif. Tugas utama mereka kan pengawasannya objektif. Ada argumen yang bilang bahwa tanpa kepemilikan saham, mereka bisa kasih pandangan yang lebih jernih, tidak terpengaruh pergerakan harga saham jangka pendek. Jadi, adanya variasi kepemilikan ini sebenarnya wajar. Oke, paham. Setelah membongkar semua ini, rasanya kita sudah dapat beberapa potongan puzzle yang penting. Kalau kita coba tarik benang merah dari penelusuran kita ini, apa saja kesimpulan utamanya? Menurut Anda, apa 3 hal terpenting yang kita temukan? Saya rasa yang pertama itu soal visi jangka panjang. AADDI jelas sedang dalam mode membangun, dengan investasi masif di aset-aset produktif. Mereka nggak cuma mikirin tahun ini, tapi 5-10 tahun ke depan. Oke, 1. Kedua, cara mereka kelola resiko cukup canggih dan proaktif, nggak nunggu masalah datang. Dan ketiga, soal orang-orangnya. Ada direksi yang menempatkan uang pribadi mereka di perusahaan yang nunjukin adanya keselarasan kepentingan. Ringkasan yang sangat tajam, Anda berhasil menghubungkan titik-titik antara aset fisik, manajemen risiko, dan tata kelola manusianya. Ketiga hal ini, kalau digabungkan, memberikan Anda gambaran yang jauh lebih kaya daripada sekedar lihat grafik harga saham yang naik turun tiap hari. Yap, jadi informasi ini bisa jadi dasar buat Anda untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik saat menganalisis aset ADI ke depannya. Bukan lagi sekedar apakah labanya naik, tapi gimana progres proyek pembangkit listrik itu dan apa dampaknya ke margin, atau apakah cadangan kerugian kredit mereka masih memadai. Tepat sekali. Sebelum kita benar-benar selesai, saya mau kasih satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan, yang lagi-lagi berasal dari detail kecil yang tersembunyi di laporan keuangan ini. Oh tentu, apa itu? Di salah satu catatan kaki disebutkan bahwa sebagian aset anak perusahaan AAD, yaitu IBT, yang mengoperasikan pelabuhan batubara, akan diserahkan dan menjadi milik Pelindo setelah periode konsesi operasi selama 30 tahun berakhir. Artinya aset yang mereka operasikan dan menghasilkan uang itu pada akhirnya bukan milik mereka selamanya. Tepat, dan ini memunculkan sebuah pertanyaan fundamental yang penting buat Anda pikirkan sebagai seorang analis atau investor. Jika sebuah perusahaan punya aset yang sangat produktif, tapi masa kepemilikannya terbatas, bagaimana seharusnya itu mempengaruhi cara Anda menilai nilai jangka panjang perusahaan tersebut? Sebuah pertanyaan yang dalam. Apakah nilai sebuah perusahaan itu terletak pada aset fisik yang tercatat di neracanya? Atau terletak pada kemampuannya untuk terus-menerus menghasilkan arus kas, bahkan jika asetnya harus berpindah tangan di masa depan? Tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu. Tapi kemampuan untuk merenungkan pertanyaan semacam inilah yang membedakan. Itu pemikiran dari saya untuk Anda bawa pulang.